Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pagi ini diperkirakan akan mengalami rebound terbatas setelah sempat merosot hingga level terendah dalam 6 bulan terakhir pada perdagangan Kamis pekan lalu. Faktor apa saja yang mempengaruhi perdagangan pada pekan ini dan bagaimana perkembangan harga komoditas di hari pertama pekan ini? Kita langsung bertanya kepada Jessica Wulandari langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, di belakang Anda saya lihat indeks positif tapi sangat tipis, hanya 0,2%. Apakah memang ini hanya technical rebound atau memang melanjutkan penguatan yang terjadi pada Jumat pekan lalu, Jessica? Ya, Leo dan pemirsa, pada pembukaan perdagangan hari ini memang indeks harga saham gabungan bergerak menguat. Kalau tadi pagi sempat berada di level 6.684, saat ini sudah menguat 0,26% di level 6.697. Trading value atau nilai transaksi juga sebentar lagi sudah mulai mendekati 1 triliun, Leo. Dan ini bisa dikatakan cukup ramai apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang tergolong sepi. Kemudian kalau kami memantau pergerakan indeks harga saham gabungan, ini menguat dikarenakan secara fundamental ada sentimen dari dalam negeri yang pada pekan lalu sudah dirilis, yaitu terkait cadangan devisa di dalam negeri. Pada bulan Desember ini tercatat menguat 2,96% sehingga posisinya di level 137,2 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kalau kita bandingkan dengan bulan November, ini posisinya berada di level 134 miliar dolar. Selain itu, Leo, pergerakan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini juga rebound. Ini dikarenakan adanya rebound pada sejumlah emiten yang sempat mengalami pelemahan dan juga menguat pada Jumat lalu, namun penguatannya belum terlalu signifikan. Pada pagi hari ini kami melihat ada sejumlah saham seperti BBCA yang menguat 1%, kemudian ada Antam yang menguat 2,77%, ada RO juga menguat 0,32% dan Java yang naiknya 1,09%. Selain sentimen dari dalam negeri, pergerakan indeks harga saham gabungan juga mengikuti pergerakan bursa secara global, terutama dengan pergerakan bursa di Amerika Serikat yang pada pekan lalu ditutup kompak menguat. Kita pantau bersama untuk pergerakan bursa Amerika Serikat. Yang pertama ada Dow Jones, menguatnya 2,13%, S&P juga menguat 2,8%, dan Nasdaq yang naiknya 2,5%. Untuk pergerakan bursa di Amerika Serikat, memang para investor ini fokus pada beberapa sentimen yang baru saja dirilis di akhir pekan lalu. Yang pertama terkait dengan data manufaktur yang dirilis oleh ISM, yang ternyata pada bulan Desember ini tercatat terkontraksi dalam 2,5 tahun terakhir. Posisinya berada di level 49,6% ini pada bulan Desember, terutama pada perusahaan pengecer dan juga restoran. Dan ini merupakan level di bawah 50% yang pertama kalinya selama masa pandemi COVID-19. Kemudian para investor juga fokus ini pada data non-farm payrolls yang meningkat 223.000 untuk bulan Desember, dan ini di atas perkiraan Dow Jones yang sebetulnya diperkirakan ada penambahan sebesar 200.000 saja. Kemudian di satu sisi ada data terkait tingkat pengangguran di Amerika Serikat yang berada di level 3,5%, atau ini ada penurunan 0,2%, dan ini justru lebih baik dibandingkan perkiraan oleh para analis. Namun Leo, kalau kita melihat pergerakan bursa Amerika Serikat ini berhasil menguat, padahal ada sentimen tadi. Ini disebabkan adanya pertumbuhan upah yang di bawah ekspektasi. Kalau ekspektasi yang diberikan Dow Jones ini sebesar 5%, pertumbuhan upahnya ternyata 4,6% secara tahunan. Dan adanya potensi inflasi ini artinya akan ada menurun, dan inilah yang menyebabkan pergerakan bursa secara global ini menguat, dan terutama ini melihat investor bagaimana nanti dampaknya terhadap keputusan The Fed di bulan Februari mendatang. Selain sentimen tadi, pergerakan bursa di Eropa juga menguat. Pergerakan bursa Eropa ini tidak hanya mengekor saja pada pergerakan bursa Amerika Serikat, namun memang ada sentimen positif dari zona euro. Ini dikarenakan inflasi di zona euro pada Jumat lalu dirilis ini sebesar 9,2% secara tahunannya, atau ini sudah mulai melandai dibandingkan sebelumnya di bulan November sebesar 10,1% secara tahunannya.
Dan ini membuat para investor berharap adanya Bank Sentral Eropa dalam membuat kebijakannya tidak akan lebih agresif, namun akan lebih dovish ke depannya mengingat saat ini posisi zona euro dikatakan akan memasuki resesi. Dan inilah yang menyebabkan pergerakan bursa di Eropa pun menguat. Kalau kami pantau untuk pergerakan FTSE menguatnya 0,87%. The DAX Jerman juga ditutup naik 1,2% dan bursa utama lainnya yaitu bursa Prancis ini juga menguat 1,47% pada penutupan perdagangan pekan lalu. Kemudian Leo, kami juga memantau pergerakan indeks harga saham gabungan tidak hanya sama seperti pergerakan bursa di Amerika dan juga Eropa, namun juga mengikuti pergerakan bursa secara regional yang pada pagi hari ini kompak berada di teritori positif. Pada pagi hari ini untuk pergerakan Hang Seng ini menguat 1,45%, Shanghai Composite juga naik 0,37% dan Straits Times yang menguat signifikan setelah turun cukup dalam pada pekan lalu pagi ini bisa menguat 1,44%. Memang untuk pergerakan bursa secara regional ini dikarenakan adanya Tiongkok yang kembali membuka perbatasan dengan Hong Kong sehingga ini menjadi optimisme tersendiri bagi pergerakan bursa regional. Namun di satu sisi kami mantau untuk pergerakan bursa di Jepang memang hari ini ada libur yaitu Coming of Age Day. Dan adanya sentimen tadi ini menyebabkan pergerakan indeks harga saham gabungan analis memprediksi akan terbatas. Setidaknya akan ada di rentang 6.740 hingga 6.770. Leo. Baik, kita nanti akan ikuti bagaimana pergerakan harga saham dan juga komoditas lain, aset lain maksud saya sepanjang hari ini. Untuk saat ini terima kasih laporan Jessica Wulandari langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.